Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini kita sudah masuk di bulan Juli ya. Anugerah Tuhan yang luar biasa. 1 bulan sudah kita lalui. Dan masih panjang perjalanan kita, tetapi tak seorang pun kita tahu seberapa panjang perjalanan yang akan kita tempuh. Tetapi satu hal yang kita syukuri bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Selagi kita hidup, kita mengenakan yang dapat binasa. Ya, kemah di bumi yang akan dibongkar, itu tema kita. Jadi ini namanya kemah lama. Ya, nanti akan diganti dengan kemah yang baru. Tubuh kita ini ya akan binasa, ya, dari tanah kembali menjadi tanah. Kemah di bumi akan dibongkar. Kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat pertama. Ya, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan bahwa di dalam diri kita ada manusia lahiria. Ya, ini yang akan kita bahas, kemah lama ini yang akan dibongkar. Dan kita juga ya memiliki manusia lahiria, ya, manusia rohani, ya, di mana kita nanti akan mengenakan tubuh kemuliaan. Tetapi sekarang kita masih mengenakan yang dapat binasa. 2 Korintus 5 ayat 1 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ada tempat di surga, ya, dan dikatakan bahwa tempat itu, kediaman kita yang kekal itu, ya, kediaman kita di surga tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, ini adalah karya Allah sendiri. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, tubuh kita ini kembali lebur menjadi tanah. Yang dari tanah kembali kepada tanah, yang daripada Tuhan kembali kepada Tuhan. Nah, ini adalah masa penantian di mana kemah ini akan dibongkar. Ya, artinya selama penantian dibongkarnya kemah lama ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, dengan kata lain, selama kita hidup. Ya. Nah, selama kita menantikan kematian kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, arti kemah lama ini akan dibongkar, artinya ya kita mati. Kita meninggalkan dunia. Tubuh ini ya selesai, kembali kepada tanah. Nah, selama menantikan kematian, apa yang harus kita lakukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak seorang pun di antara kita yang mengetahui hari kematiannya. Tetapi kita perlu ya merenungkan hal ini atau menyadari hal ini, bahwa akan tiba waktunya ya kemah kita yang binasa ini, yang dapat binasa ini akan dibongkar, akan selesai. Dengan kata lain, kita harus menyadari bahwa akan ada waktunya kita meninggal dunia. Ya, kita tidak bisa berkata, oh saya mau hidup 1000 tahun atau saya mau hidup selama-lamanya. Tidak, karena memang kematian itu pasti, ajal itu akan tiba. Tetapi tak seorang pun yang tahu. Namun perlu kita lebih dini menyadari bahwa akan ada waktunya kita meninggalkan dunia. Berarti ini perlu. Apakah kita takut menantikan hari kematian itu? Secara jujur, pada umumnya manusia takut akan kematian. Ya, sesuatu yang mengerikan. Padahal kalau seseorang itu sudah mati, ya, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Pernah nggak saudara orang mati berkata, "Hei, aku lagi haus." Kalau ada orang mati, orang sudah meninggal, di peti, kemudian dia bicara, panas, tolong kipas angin.
Saya pikir orang-orang yang melayat akan lari. Wah, ngeri. Nah, udah selesai. Ya, tidak ingat apa-apa. Ya, selesai. Saudara bisa lihat di media sosial ya, film-film singkat itu. Ya, tadi Ibu Gembala juga lagi putar, ada di TikTok itu, lagi memuji Tuhan, jatuh selesai. Ada seorang ibu lagi memimpin pujian, selesai. Pendeta baru khotbah, selesai. Tidak ada masalah sebenarnya kematian, karena itu pasti akan dibongkar, dikatakan yang bisa binasa ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara takut mati? Wah, ini pertanyaan ini menarik sekali ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, apakah engkau takut mati? Takut juga ya. Apa sebenarnya yang kita takuti? Saya pernah pingsan. Ya, ke kamar mandi, tensi rendah sekali, dan saya jatuh. Nah, waktu jatuh nggak rasa apa-apa. Terus saya pikir seperti itu kalau mati. Pasti nggak rasa apa-apa. Ya, pingsan, terus nggak ingat apa-apa, jatuh. Ya, wah, kadang-kadang kita mendengar itu suatu hal yang menakutkan. Ya, tetapi kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan membuat kita nggak perlu takut. Justru berharap kita akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Karena kalau kita sudah masuk surga, itu suasana yang baik. Surga itu bukan dongeng, itu kenyataan pasti. Ya, kita orang percaya akan masuk ke sana nanti. Ada waktunya, orang-orang akan ada di sana. Orang banyak akan datang sana. Dan firman Tuhan katakan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada lagi laknat, penyakit, kesusahan, tidak ada. Nah, kita tentu mau mengalami kebahagiaan itu. Tetapi masalahnya kita masih dalam keadaan mengenakan tubuh yang dapat binasa ini. Jadi rasa nikmat, kebahagiaan yang di surga belum dapat kita rasakan ketika kita masih mengenakan tubuh yang bisa ya hancur ini, yang bisa lebur ini, yang bisa binasa ini. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita, bahwa tempat itu tersedia dan tubuh kita ini akan dibongkar, ya. Kemah kediaman kita di bumi akan dibongkar, artinya tidak akan ada lagi kita di bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 1-10 menunjukkan kenyataan tentang kehidupan yang kita alami saat ini dan saat yang akan datang. Jadi saat ini kita hidup, tapi juga ada kehidupan yang akan datang. Saat ini kita hidup. Saudara hidup? Amin? Pasti. Nah, hidup yang bagaimana yang kita alami? Ya, kenyataan ini harus kita terima. Nah, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita masa kini. Kehidupan masa yang akan datang, bahwa kita orang percaya, pasti ketika kita mengetahui kebenaran itu, bahagia kita, karena tempatnya indah. Waktu Yesus akan naik ke surga, berbicara kepada murid-murid, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang, ya, menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi ada tempat itu. Baik sekali di sana. Waktu Rasul Paulus bergumul, ya, dia mengalami satu penyakit yang luar biasa. Sepertinya dia akan mati, dan dia berkata, mati keuntungan. Ya, akan berjumpa dengan Yesus. Baik itu, kematian itu bagi dia. Tapi kalau hidup menghasilkan buah. Mana aku pilih? Dan ternyata Tuhan izinkan dia masih hidup, dan dia harus melakukan sesuatu dalam perjalanan hidup itu. Nah, kenyataan yang harus kita terima selagi kita hidup. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kemah kediaman kita di bumi ini, selama kita kenakan, kita masih mengalami berbagai kelemahan yang membuat kita mengeluh.
Jadi hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan pergumulan, banyak tekanan, dan itu masih bisa kita rasakan. Ya, jadi dikatakan kita masih bisa mengeluh. Hanya jangan sampai kita kehilangan iman kepada Tuhan karena beratnya tantangan pergumulan yang kita hadapi. Di ayat 2 berkata firman Tuhan demikian. Kita baca bersama-sama 2 dan 3, ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kemudian ayat 4, 1, 2, 3. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, nggak bisa kita berkata, aku mau menikmati kebahagiaan yang abadi itu, sementara kita masih hidup seperti sekarang. Nggak bisa. Kalau saudara punya impian dan berkata, Tuhan, aku mau menikmati kebahagiaan seperti yang di sorga itu pada saat ini, nggak bisa. Karena kita masih mengenakan tubuh ya yang masih lemah ini. Nah, oleh karena itu kita akhirnya merasakan beratnya tekanan. Kita mau mengalami kebahagiaan itu. Kita mau supaya kita tidak mengalami sakit. Kita mau supaya kita mengalami semuanya hanya sukacita. Tetapi fakta kita masih mengenakan tubuh ini yang fana ini, ya, yang lahiriah ini. Maka kita akhirnya masih mengeluh, masih bisa merasakan beratnya tekanan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Yang dimaksud apa? Berbagai tekanan dalam perjalanan hidup, persoalan, pergumulan, tantangan yang datang silih berganti, sakit penyakit, masalah pekerjaan, usaha, teman hidup, segala macam. Tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan, ketika menerpa hidup kita, kita mengeluh. Dan itu wajar. Kalau saudara dicubit dan berkata, aduh sakit, itu wajar. Kalau saudara kena terik matahari, aduh panas sekali, mengeluh kan? Itu wajar. Karena masih kita mengenakan tubuh ini. Waktu saudara bepergian, naik kendaraan sepeda motor atau jalan kaki, kemudian kena hujan, saudara mulai kedinginan dan berkata, aduh dingin sekali. Itu wajar. Mengeluh. Ya, saudara disakiti, aduh sakit. Itu wajar. Nah, kenyataan ini harus kita terima. Kalau saudara tidak mau menerima kenyataan bahwa saudara masih bisa menderita, ini sangat berbahaya. Ya. Wah, saya nggak mau menderita. Oh, nggak bisa. Kita masih mengenakan tubuh yang lemah, belum dibongkar. Jadi selama kita masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Di ayat 2 katakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Kira-kira begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau menikmati kebahagiaan. Ya Tuhan, saya mau bahagia. Saya mau merasakan kenyamanan dalam hidup ini. Tapi faktanya adalah tiba-tiba datang masalah. Tiba-tiba datang pergumulan. Tadinya kita sehat, hebat, kuat. Senang sekali. Rasanya mau menikmati. Seperti di surga saja begitu. Tiba-tiba penyakit menyerang kita. Dan kita lemah dan tak berdaya. Gak bisa kita terus mengalami kebahagiaan itu, gak bisa. Maka hidup ini adalah suka duka silih berganti. Itu kenyataan dan itu harus kita terima. Amin. Ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, suka duka silih berganti. Harus kita terima. Iya. Gambarannya seperti keluarga, rumah tangga. Apakah selalu nyaman-nyaman saja? Senang-senang saja? Baik-baik saja? Tidak.
kadang-kadang tidak baik juga, ya. Jadi kalau ada seorang bapak ditanya, Pak, keluarga bapak baik-baik saja? Nggak apa-apa, jujur saja. Ya, tidak baik-baik. Ini sekarang lagi bermasalah, lagi bergumul. Masalah apa? Keuangan. Masalah apa? Pekerjaan. Masalah apa? Ya salah, ya pandangan dengan ya suami istri, ya salah tanggap, salah begini, macam-macam. Jadi kenyataan harus kita terima. Namun di dalam kelemahan itu jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita kehilangan pengharapan, dan jangan sampai kita tidak setia mengikut Tuhan. Jadi kalau orang yang menerima kenyataan ini, ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, memang mengeluh, memang dia rasakan itu, tetapi dia akan mampu berkata, terima kasih Tuhan buat pergumulan ini, buat tekanan hidup ini. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini ya saya mengalami sakit. Terima kasih Tuhan, hari ini gaji saya dipotong ini karena suasana sulit. Terima kasih Tuhan, saya di PHK. Bagaimana itu ya? Terima kasih Tuhan. Artinya begini, persiapkan diri kita ketika menghadapi berbagai kesulitan, karena memang faktanya kita masih hidup di dunia ini. Jadi persoalan-persoalan dunia kita tidak bisa hindarkan. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena tekanan, karena persoalan, karena hidup ini sendiri. Tetapi bukan berarti kalau kita mengalami hal ini ngapa harus hidup. Ini hati-hati ya. Kenapa saya harus hidup? Saya mau nyaman, saya supaya mau cepat ke surga. Kemudian ya minum baygon saja begitu. Enggak boleh, itu namanya bunuh diri. Bukan begitu caranya. Bagaimana bisa masuk surga itu? Dan kenyataan ini harus kita terima ya sebagai orang Kristen. Berarti persiapkan diri kita ketika diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Firman Tuhan katakan, selama kita masih diam di dalam kemah ini lemah. Ini lemah. Dan minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan untuk mengimbangi kelemahan ini, maka manusia batinia kita harus dibaharui dari hari ke hari. Rohani kita harus kita perkuat. Kenyataan yang kedua yang harus kita terima adalah kenyataan bahwa kita yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga, karena ada jaminan yang Allah berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Ini kenyataan, ini hal yang benar. Tetapi saudara tidak bisa lihat mana Roh Kudus. Yang terutama di sini, saudara dan saya percaya kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Kita lihat firman Tuhan di ayat berikut, ayat 5, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Untuk hal apa? Untuk hal-hal yang kita harapkan, yang bernilai abadi. Untuk hal-hal yang kekekalan itu. Untuk masuk surga. Ayat 6, 1, 2, 3. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ini kenyataan. Saya orang percaya. Saudara rasakan, saya rasakan. Bukankah ketika kita lihat secara jasmani kita, betapa jauhnya kita dari Tuhan? Ya, ada banyak firman Allah yang kita tidak taati. Ada banyak kelakuan kita yang jahat. Kalau berdasarkan apa yang kita buat dari kemah lama ini,
dari tubuh ini, maka kita benar-benar tidak bisa menerima kehidupan yang akan datang itu. Tetapi Tuhan berikan Roh Kudus sebagai jaminan. Jadi ada kepastian bahwa kita akan masuk kepada kekekalan itu. Kita akan masuk surga kalau saudara meninggal, kalau saya meninggal. Karena kita percaya Yesus dan Roh Kudus sebagai jaminannya, maka pasti kita masuk surga. Amin. Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dalam bagian ini. Kira-kira begini. Ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pahala, ya, ada mahkota yang telah disediakan. Dan itu akan kita dapatkan dan diberikan kepada kita. Tetapi persoalan kalau kita lakukan dengan kekuatan kita secara manusia, kita nggak bisa. Karena faktanya adalah kita jauh sebenarnya dari Tuhan. Ayat 6 berkata, maka oleh karena itu kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi tubuh kita ini ya sering kali menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Kira-kira begini, kita mau ibadah, tetapi fisik kita lemah. Kita baru pulang bekerja, kita begitu capek, tapi kita tahu masih ada kesempatan untuk beribadah. Tetapi karena tubuh ini lemah, kemudian kita berkata, enggak, istirahat dululah. Besok-besok saja ke gereja, besok-besok saja melayani, besok-besok saja pergi berdoa, besok-besok saja. Atau kita baru pulang kerja, begitu lelahnya, mandi, makan, kemudian keluarga berkata, mari kita berdoa. Aduh, enggak sempat, capek, langsung tidur saja. Tubuh. Jadi kalau kita mengikuti tubuh kita, daging ini, betapa lemahnya. Maka firman Tuhan katakan, roh penurut, daging lemah. Nah, apakah lantas dengan demikian kita biarkan saja tubuh kita seperti itu? Tidak. Ada Roh Kudus Tuhan taruh dalam hidup kita, dalam diri kita. Maka akhirnya ada kesadaran itu. Kemudian Roh Kudus itu disebut roh penolong. Dialah yang menolong kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk kita akhirnya mampu melakukan firman Allah. Dan dikatakan roh itu diberikan Allah kepada kita, dan itu jaminannya termasuk untuk menerima kehidupan yang kekal itu. Jadi kalau saudara mati, pasti masuk surga. Ada amin? Jadi tidak takut lagi kita mati, karena kalau kita mati, kita akan masuk surga. Memang ini akan dibongkar dan dikenakanlah kemah yang tidak dapat binasa. Tubuh kemuliaan. Ada tubuh kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran atau kenyataan ini penting dan harus kita pegang kuat supaya kita tidak goncang. Dan ketika kita melihat kondisi kita, jangan sampai kita kemudian berkata, bagaimana sih saya bisa masuk surga? Perbuatan saya saja selalu ada yang salah, selalu ada dosa, gak mungkin saya bisa masuk surga. Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus jaminannya. Itu sebabnya ketika saudara melakukan hal yang salah, saudara pasti sadar, cepat atau tidak. Ya, mungkin kita sempat berkata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Ya, pada saat kita berkata-kata kita tidak sadar bahwa itu salah, tetapi kemudian Roh Kudus ingatkan dan kita berkata, iya ya, kenapa saya berkata begitu? Tuhan, ampuni saya sudah mengatakan sesuatu yang salah. Ampuni saya, pikiran saya sudah sempat jahat. Ampuni saya karena perbuatan saya sempat jahat. Kemudian dengan pertolongan Roh Kudus ini kita terus dibaharui. Saudara, kita bersyukur. Kenyataan ini harus kita terima. Jaminannya adalah Roh Kudus. Kenyataan yang ketiga, kenyataan bahwa selama kita hidup, kita harus berjuang untuk mendapatkan pahala yang telah Allah sediakan bagi kita. Jadi perjuangan kita bukan supaya masuk surga, bukan.
Masuk surga sudah pasti. Tetapi kalau saudara dan saya masuk surga, apakah kita mendapatkan pahala? Apakah kita akan mendapatkan mahkota? Apakah kita akan mendapatkan pujian? Atau hanya sekedar masuk? Nanti kita akan belajar firman Tuhan. Ada 5 mahkota yang telah tersedia. Masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan ternyata kita nanti harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Ada satu ilustrasi. Seorang pendeta meninggal. Pasti masuk surga ya. Karena percaya Yesus, dia masuk surga. Dan jemaat juga meninggal. Kalau jemaat meninggal masuk surga enggak Bapak Ibu? Masuk surga karena percaya pada Yesus. Kemudian malaikat bawa dia jalan-jalan. Ini ilustrasi saja, jangan cari ayatnya di mana, kitab apa. Nah, waktu jalan-jalan ada rumah besar bagus sekali, kayak villa depan itu. Wih, bagus sekali. Pak pendeta pikir, malaikat, sepertinya itu buat saya. Oh tidak, itu bukan punyamu. Punya siapa? Disebut salah seorang nama jemaat. Dia dapat itu. Hebat sekali dia. Oke, lewat lagi. Dan ada rumah bagus juga, tipe 75. Mungkin ini. Kalau jemaat tadi dapat itu, masa saya ini? Tapi mungkin juga, atau yang lainnya. Apakah ini buat saya malaikat? Malaikat bilang, tidak. Disebut lagi salah seorang nama dari jemaat. Mereka dapat, berarti saya akan dapat lebih besar lagi nih. Sudah ditunjuk. Jalan lagi, ada lagi rumah tipe 45. Tadi 75, 45. Tadi villa ya. Mungkin bukan ini. Mungkin kepada orang lain ini. Masa ini buat saya? Jemaat saja gede. Langsung dia tanya, ya malaikat, ini jemaat yang mana ini? Wah, malaikat lihat, kamu bertanya jemaat ya, bukan untuk kamu ya. Oh iya, ini jemaat, disebut nama seorang jemaat. Mantap, bagus juga. Jalan lagi, kemudian masuk ke tipe 36, mungkin kecil. Ini tuh jemaat. Jemaat mana? Siapa namanya? Disebut nama seorang jemaat. Dia dapat juga bagus. Kemudian tipe 21 atau tipe RSSS, rumah sangat sempit sekali. RSS ya. Jemaat mana? Siapa ya kira-kira dapat ini? Malaikat bilang, jangan tanya jemaat, itu untukmu. Nggak salah malaikat. Saya pendeta loh. Ya, kamu pendeta. Tapi bahan-bahan yang kamu kirimkan dari bumi itu terlalu sedikit. Kamu memang melayani, tapi lihat, jemaat yang tadi itu, kamu kan tidak tahu, dia sebenarnya berdoa loh untuk pelayananmu. Kamu tidak pernah hargai dia kan? Padahal dia berdoa, dia bergumul, dia melayani. Ya dikenal sih kamu kan? Nah, upahmu sudah kamu dapat waktu itu. Pak pendeta hebat, gini, kamu sudah dapat. Tapi orang-orang ini tadi, diam-diam mereka melihat orang yang tidak mampu, mereka bantu. Pak pendeta tidak tahu itu, tapi mereka lakukan. Dapatlah bahan-bahannya dikirim ya. Begitu. Nah, ternyata jemaat mengerjakan pelayanan-pelayanan yang luar biasa tanpa sepengetahuan Bapak Gembala. Dan itu dilakukan oleh jemaat Sinam. Amin. Kasih senyum dong kiri kanan, masa tegang banget. Ada amin? Nah, saya mengakui hal itu karena kalaupun jemaat tambah datang, siapa yang membawa mereka? Tentu jemaat yang saling membawa, kamu jangan diam-diam begini dong. Masa nggak pernah ke gereja? Ayo ke gereja, diajak satu. Itu ada pahala loh. Ya, diajak. Bahkan ada orang nggak percaya pun diberitahukan kabar baik. Luar biasa. Saudara, perhatikan di ayat 8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah, ini seperti yang saya katakan, kami sih maunya tinggalkan saja tubuh ini yang fana ini supaya segera menikmati suasana surga itu. Maunya. Tapi ini bukan karena patah semangat, bukan karena tidak terima kenyataan lagi, bukan. Tetapi karena yakin ada tempat yang indah itu. Tetapi masalahnya masih di bumi. Masalahnya masih mengenakan tubuh ini. Nah,
Menarik di ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami di luar, diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Inilah yang harus kita lakukan. Fakta selagi kita hidup, kita harus berjuang melakukan sesuatu supaya kita berkenan kepadanya, supaya kita menyenangkan hati Allah, supaya kita mendapat pujian daripada Sang Raja itu, supaya kita mendapatkan pahala, supaya kita mendapatkan mahkota. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita masih hidup, hidup ini jangan kita sia-siakan. Kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah sehingga kita berkenan kepada Allah. Sama seperti seorang tuan yang memberikan kepada hamba-hambanya 5 talenta, kepada hambanya 2 talenta, kepada hamba yang 1 talenta. Ketika tuan itu kembali, yang 5 talenta berkata, "Tuan, 5 talenta engkau berikan kepadaku, sekarang ini 10 talenta." Tuan itu berkata, "Baik sekali engkau hambaku yang setia, mari masuk, makan bersama, menikmati berkat-berkat yang luar biasa." Hamba yang dapat 2 talenta berkata, "Tuan, yang 2 talenta sekarang ini 4 talenta." "Wow, bagus, baik sekali engkau hambaku yang setia, mari masuk." Tetapi yang 1 talenta berkata, "Tuan, engkau berikan 1 kepadaku." Bla bla bla, banyak sekali ya komentarnya, banyak sekali alasannya, dan dia tidak kembangkan. Tuan itu berkata, "Hei hamba yang jahat, kalau kamu tidak lakukan, mestinya kamu kasih dong kepada yang punya tadi, supaya dikembangkan." Maka hamba yang jahat itu pun disingkirkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita selagi kita di bumi, mari kita lakukan. Jika kita tidak lakukan, satu waktu harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita baca bersama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Pengadilannya di sini bukan kamu masuk neraka, kamu masuk enggak. Kalau pengadilan Kristus, kalau Kristus yang mengadili, berarti orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Jadi pengadilan Kristus ini untuk siap menerima berkat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi bukan perbuatan kita membuat kita masuk surga, bukan. Bukan usaha kita untuk kita mengenakan kemah yang abadi itu, bukan. Tetapi apa yang kita lakukan selagi kita hidup, ini akan berpengaruh kepada masa yang akan datang. Maka dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa yang patut diterimanya, apa yang dia lakukan waktu dia mengenakan tubuh ini, waktu dia hidup, apa yang sudah dia perbuat. Maka Rasul Paulus tadi katakan, kami berjuang sedemikian rupa, dan perjuangannya tidak sia-sia. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semua diperhitungkan. Di hadapan tahta pengadilan Kristus itu, kita semua mempertanggungjawabkan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, perbuatan baik maupun jahat bukan menentukan masuk surga atau tidak, bukan. Tetapi menentukan berkat-berkat atau pahala atau mahkota yang akan diberikan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kemah lama ini akan dibongkar. Tubuh ini akan binasa, tetapi kita nanti akan mengenakan kehidupan yang akan datang, tubuh kemuliaan. Dan selagi kita hidup, apa yang harus kita lakukan? Kenyataan ini harus kita terima, bahwa kemah kediaman kita di bumi ini, selama kita kenakan, masih mengalami berbagai kelemahan yang membuat kita mengeluh. Jadi terimalah kenyataan itu, bahwa memang kita harus menghadapi itu. Kita lemah, tetapi kita perlu terus bersandar kepada Tuhan karena kelemahan kita. Dan yang kedua, kenyataan bahwa kita yang percaya kepada Yesus pasti mengenakan yang tidak dapat binasa itu. Pasti kita masuk surga karena ada jaminannya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada pada kita. Dan kenyataan yang ketiga, bahwa selama kita masih hidup,
Kita harus berjuang untuk mendapatkan pahala yang telah Allah sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, meresponi firman Tuhan. Bapak Ibu, mari selagi kita ada, kita lakukan yang terbaik. Kita melayani, kita lakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Sebelum kita bangkit berdiri.